Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Blitar, di mana ada seorang suami yang tega menghabisi istrinya sendiri, dan yang lebih parahnya jasadnya dicor, sampai pas ditemukan hanya tinggal tulang saja. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran langsung aja kita ke ceritanya. Supriyo Handono yang lahir di Blitar, Jawa Timur, yang berlokasi di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Awalnya Supriyo ini tinggal di rumahnya dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Setelah semuanya mulai meranjak dewasa dan sudah pada menikah, saudara-saudaranya pun pindah dan hidup secara mandiri. Setelah Supriyo berumur 20 tahun, bapaknya pun meninggal dunia. Karena itu, pas di tahun 2013, Supriyo pun akhirnya memutuskan merantau ke Sulawesi, untuk bekerja di sebuah pabrik tahu, yang ada di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama di sana, Supriyo pun mulai kenal dan dekat dengan seorang wanita, yang bernama Fitriani. Saat itu Fitriani ini masih muda, yang masih berusia SMP. Tapi karena sudah sama-sama suka, mereka pun akhirnya berpacaran, dan setelah beberapa lama mereka berpacaran, pas di tahun 2015, mereka pun melakukan nikah siri di sana. Karena saat itu, usia Fitriani masih 14 tahun saat mereka nikah, yang memang usianya masih terlalu muda, untuk dia bisa menikah secara resmi. Setelah setahun mereka menikah, mereka ini mempunyai satu anak, pas di tahun 2016. Supriyo ini pun dapat kabar, kalau ibunya di Blitar sedang sakit, karena itu Supriyo pun membawa istri dan anaknya, untuk pindah ke kampung halamannya Supriyo, yaitu di Desa Bacem yang ada di Blitar di sana. Mereka tinggal di rumah orang tuanya, sambil merawat ibunya Supriyo yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, yang masih di tahun itu juga, Ibu Supriyo pun akhirnya meninggal dunia karena sakitnya. Dan rumah itu pun akhirnya diwariskan kepada Supriyo. Karena saat itu semua saudara-saudaranya, memang, sudah memiliki punya rumah sendiri. Jadinya semenjak itu yang tinggal di rumah itu, cuma Supriyo, istrinya, dan juga anaknya. Beberapa tahun kemudian, anak kedua mereka pun lahir di rumah itu, dan di rumah itu juga, kehidupan rumah tangga mereka dimulai, karena mereka sudah berencana untuk menetap di situ. Dan semenjak itu juga, Supriyo pun awalnya bekerja sebagai petani, untuk menghidupi keluarga kecilnya. Tapi karena penghasilannya yang tidak seberapa, Supriyo pun mencoba beruntungan lain, dengan membuat usaha produksi tempe secara kecil-kecilan, tapi itu pun cuma berjalan selama beberapa tahun saja. Karena pas di tahun 2021, Supriyo dan Fitriani pun menyewa warung, untuk memulai bisnis warung kopinya, di Desa Sidorejo, yang tidak jauh dari desa mereka. Dengan harapan untuk kembali mencoba keberuntungan mereka. Sampai di sini semuanya masih kelihatan normal. Bahkan mereka suami istri, yang mungkin terkesan saling support, dan bekerja sama untuk merintis masa depan keluarga mereka. Tapi di balik itu semua, ternyata mereka sering bertengkar. Bahkan Fitriani sering jadi korban KDRT. Sampai Fitriani pun sering menelpon bapaknya, untuk mengadukan ke bapaknya yang ada di Sulawesi, soal siksaan yang sering dialami Fitriani, karena jarak keluarganya yang jauh di Sulawesi, ditambah kondisi bapaknya saat itu sedang sakit-sakitan. Jadinya bapaknya pun tidak bisa berbuat banyak, selain cuma bisa menasehati, dan berharap semoga rumah tangga Fitriani dan suaminya bisa jadi rukun. Tapi karena tidak kuat dengan sikap kerasnya Supriyo, ini pun jadi alasan Fitriani untuk membuka hati ke pria lain. Karena mereka yang sedang buka usaha warkop di Desa Sidorejo itu, diam-diam Fitriani pun mulai menjalin hubungan serius dengan lelaki lain, yang berasal dari Kediri. Awalnya perselingkuhannya dengan lelaki ini, itu tidak diketahui oleh Supriyo. Tapi entah bagaimana caranya, setelah beberapa bulan perselingkuhannya, akhirnya Supriyo mengetahui juga soal perselingkuhan istrinya itu, karena itu pertengkaran antara mereka pun semakin menjadi hebat. Tapi setelah ketahuan selingkuh, Fitriani justru terang-terangan mengakui, kalau dia lebih memilih selingkuhannya ketimbang Supriyo, yang sebagai suaminya. Karena itu, mungkin Supriyo yang sadar, bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Akhirnya Supriyo pun mengikhlaskan. Bahkan Supriyo sampai mengantar Fitriani ke rumah selingkuhannya yang ada di Kediri, yang berjarak sekitar 42 km dari desa mereka. Setelah Fitriani sudah tinggal di rumah itu lagi, jadi saat itu, yang tinggal di rumah itu cuma Supriyo dan juga kedua anaknya. Yang saat itu anak-anaknya masih kecil, yang satunya masih SD dan yang kecil itu masih TK, yang harus dirawat oleh Supriyo sendirian. Tapi dengan adanya itu semua, bukan berarti Supriyo tidak dendam dengan istrinya, justru dari sinilah semua dari kasus ini pun dimulai. Pas di bulan Oktober, tahun 2021, beberapa hari setelah Fitriani meninggalkan suami dan kedua anaknya, Fitriani pun sebenarnya beberapa kali, sempat mendatangi rumah Supriyo secara diam-diam, ketika Supriyo tidak ada di rumah, hanya untuk sebatas melihat anaknya karena rindu.
Awalnya kedatangan Fitriani ini tidak diketahui sama sekali oleh Supriyo, tapi setelah beberapa kali datang ke rumah itu, Supriyo pun akhirnya mengetahui juga tentang kedatangan Fitriani secara diam-diam, yang memang membuat Supriyo pun semakin kesal, sampai Supriyo pun sengaja keluar rumahnya, untuk memata-matai kedatangan Fitriani, untuk menjebak Fitriani datang ke rumah itu. Terus beberapa hari kemudian, Fitriani pun datang lagi ke rumah Supriyo. Karena Supriyo yang tidak ada di rumah, sedangkan yang ada di rumah itu cuma ada kedua anaknya, Fitriani pun masuk ke rumah itu secara diam-diam, untuk menemui anaknya. Setelah Supriyo mengetahui Fitriani masuk ke rumahnya, Supriyo pun tiba-tiba datang, yang membuat Fitriani pun kaget. Karena ketangkap basah masuk ke rumahnya tanpa izin, akhirnya mereka pun bertengkar hebat, sampai akhirnya Fitriani pun terjatuh tidak berdaya, setelah kepala bagian belakang dipukul Supriyo dengan menggunakan balok kayu. Setelah sadar Fitriani yang sudah tidak bernafas lagi, di sini Supriyo pun benar-benar panik, sampai Supriyo pun itu, langsung menyeret tubuh Fitriani, masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah itu. Setelah itu, secara terburu-buru, Supriyo pun langsung menutup pintu dan semua jendela rumahnya, supaya tidak ada yang tahu, dengan apa yang sudah terjadi. Setelah itu, barulah Supriyo pun panik dan bingung, dengan tubuhnya mau dibuang kemana, untuk menutupi jejaknya. Akhirnya dia pun berpikir, untuk mengubur tubuh Fitriani di dalam kamar itu, untuk menutupi jejaknya dari apa yang sudah dia lakukan. Pas di siang harinya, sekitaran pukul 12 siang, Supriyo pun langsung mengambil cangkul, dan beberapa peralatan, untuk menggali dan menghancurkan lantai kamarnya, terus menggali lubang yang hanya seluas ini, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, karena lubang yang hanya segitu. Fitriani pun dikubur dengan posisi duduk. Tapi sebelum memasukkan tubuh Fitriani ke lubang itu, dia pun sempat membersihkan lantai rumah, dan lantai kamarnya dari bercak merah, dan juga membuka pakaian Fitriani, untuk dipakai membersihkan dari bercak merah, yang berlumuran di tubuhnya. Terus tubuh Fitriani pun dibalut menggunakan selimut. Setelah itu, barulah dia pun mengubur tubuh Fitriani di situ, dengan cara dicor menggunakan semen. Terus di sorenya menjelang malam, dia pun selesai mengubur tubuh Fitriani, terus di malam harinya, kamar itu pun langsung dia gembok. Awalnya kejadian ini pun tidak ada yang tahu, termasuk kedua anaknya yang saat itu masih kecil. Pasti mereka tidak sadar, dengan apa yang sudah terjadi dengan ibunya di rumah itu. Setelah itu, Supriyo ini pun masih tetap tinggal di rumah itu, dengan kedua anaknya. Diman para tetangga dan saudara-saudaranya, termasuk salah satu kakak Supriyo, yang tinggal di sebelah rumahnya, juga tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi di rumah itu. Karena pas saudara-saudara menanyakan, kemana istrinya, yang sudah tidak kelihatan lagi, Supriyo pun cuma menjawab, kalau istrinya sudah tinggal dengan lelaki selingkuhannya, karena saat itu, perselingkuhan istrinya memang diketahui juga oleh saudara-saudaranya Supriyo. Jadi memang tidak ada yang curiga, pas Fitriani ini sudah tidak kelihatan di situ lagi. Jadi dia pun tetap tinggal di rumah itu, sampai di tahun 2023, sebelum akhirnya semuanya terungkap. Setelah kurang lebih 2 tahun, Supriyo ini tinggal di rumah itu, dengan apa yang dia sembunyikan, akhirnya di tahun 2023, Supriyo pun berniat untuk menjual rumahnya, karena memang sudah tidak betah lagi, tinggal di rumah itu. Karena rumah itu warisan dari kedua orang tuanya. Jadi kakak iparnya yang akhirnya membeli rumah itu, dengan harga 105 juta, dan langsung dibayar secara cash di bulan September tahun 2023 kemarin. Setelah serah terima rumahnya, Supriyo pun sempat menjelaskan kepada kakak iparnya, bahwa ada satu kamar di rumah itu, yang sudah digembok, dan tidak boleh dibuka sekalipun, karena katanya, di dalam kamar itu ada pusaka kris, yang pantang untuk dibuka pintunya. Kakak iparnya pun tidak keberatan dengan satu kamar itu, untuk dibiarkan tertutup. Terus dengan uang dari penjualan rumahnya, Supriyo pun langsung membuka warkop lagi di wilayah Kediri, dan sekaligus menjadi tempat tinggalnya di sana. Sedangkan saat itu, kakak iparnya pun langsung memanggil beberapa tukang, untuk merenovasi rumah itu, karena saat itu kondisi rumahnya memang banyak yang rusak, jadinya saat itu, rumahnya mulai direnovasi. Dan tukangnya pun membuka pintu kamar yang tergembok itu, yang niatnya untuk direnovasi juga. Setelah mereka masuk ke kamarnya, mereka langsung kaget dengan satu bagian lantainya, yang kelihatan ada coran baru. Terus kebetulan juga, kakaknya Supriyo yang tinggal di sebelah rumahnya itu, ada di situ juga untuk melihat, sambil mengawasi para tukang, yang sedang bekerja di situ. Disinilah kakaknya pun yang melihat coran itu, memang merasa aneh bahkan curiga, yang seolah seperti ada yang disimpan di balik coran itu, karena itu kakak Supriyo pun, nyuruh tukang itu untuk membongkar corannya. Setelah dibongkar, disinilah mereka semuanya pun kaget. Ternyata coran itu berisi tulang belulang, karena itu mereka pun semuanya langsung heboh. Dan saat itu juga mereka pun langsung melapor soal kejadian ini ke polisi.
Polisi pun mulai berdatangan, dan situasi di sana pun mulai heboh, dengan banyaknya warga yang penasaran dengan apa yang udah terjadi di rumah itu. Di situ, polisi pun mulai mengevakuasi tulang belulang itu, yang memang sejak awal polisi sudah yakin, kemungkinan besar itu adalah korban, bukan kuburan, karena ukuran lubangnya seperti ini. Tidak seperti kuburan pada umumnya, dan juga ditemukan pakaian dan selimut, yang juga ditemukan di lubang itu. Bukan cuma itu saja, polisi pun menemukan beberapa perhiasan, seperti kalung cincin dan juga anting yang ada di lubang itu. Karena itu polisi pun langsung menjadikan rumah itu sebagai TKP, dan langsung mengevakuasi tulang belulang itu, dan juga menyelidiki kasus ini. Sedangkan saat itu mereka semua mulai penasaran, siapa pelaku di balik ini semua, dan apa yang sebenarnya yang sudah terjadi di rumah ini, dan juga pastinya tulang belulang itu tubuhnya siapa. Karena saat itu memang masih belum ada yang tahu sama sekali nih soal kasus ini, tapi karena rumah ini sebelumnya milik Supriyo. Rasa curiga orang-orang di sana pun langsung mengarah kepada dia, tapi saat itu Supriyo sudah tidak kabar lagi, yang bahkan sudah meninggalkan desanya. Tapi polisi pun mulai mencari, di mana keberadaan Supriyo ini, yang akhirnya tidak lama kemudian, entah seperti apa prosesnya. Intinya Supriyo pun akhirnya ditemukan, dan berhasil ditahan untuk diperiksa dan diinterogasi. Yang akhirnya disinilah dia pun itu tidak bisa beralasan lagi, karena semua petunjuk memang mengarah kepada Supriyo, jadinya dia pun tidak punya pilihan lain, selain harus mengakui semuanya, dan mengakui juga kalau tulang belulang itu adalah Fitriani, yang sudah dihabisi 2 tahun yang lalu. Di situ semua keluarga Supriyo pun kaget, karena memang benar-benar baru tahu, ternyata tulang belulang itu adalah Fitriani, yang padahal istrinya sendiri, dan mereka semua juga baru tahu ternyata ini alasan kenapa Fitriani tidak pernah kelihatan lagi sejak tahun 2021. Keluarga Fitriani yang ada di Sulawesi, perasaannya hancur banget pas mendengar kabar ini. Terutama bapaknya Fitriani yang sedang menderita stroke, yang harus mendengar kabar semenyakitkan ini, karena ternyata keluarga Fitriani juga itu sempat khawatir, karena sudah lebih dari setahun, Fitriani sudah tidak ada kabar lagi, yang ternyata inilah penyebabnya. Yang mana di sini juga, kakaknya Fitriani mengakui kalau Fitriani memang sering menghubungi keluarganya di Sulawesi, semenjak dia pindah ke Blitar. Dan Fitriani pun pernah nelpon bapaknya, untuk mengadukan soal perilaku KDRT-nya, yang sering dilakukan Supriyo ke Fitriani, yang memang inilah, yang membuat Fitriani pun akhirnya memilih untuk berpaling dari suaminya, dikarenakan sifat keras suaminya. Jadi dengan ini semua, dengan apa yang sudah dilakukan Supriyo, keluarga Fitriani di Sulawesi pun berharap, semoga Supriyo bisa dihukum seberat-beratnya. Tapi soal hukumannya, Supriyo terancam hukuman 15 tahun penjara, tapi itu pun masih terancam, karena kasus ini sebenarnya masih dalam proses penyelidikan polisi lebih lanjut. Tapi semoga saja, dia mendapatkan hukuman yang setimpal, sesuai dengan perbuatannya. Itu dia kawan kisah dari seorang Supriyo Handono. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.